Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Lydia Puspamuti dengan NIM 2024-08-1046. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan serta demo terkait aplikasi warung grosir untuk UAS mata kuliah, analisis proses bisnis, dan proyek pengembangan perangkat lunak. Oke, lanjut saja kita ke laporannya. Lanjut kita langsung ke laporannya pada bagian latar belakang. Nah, kenapa sih saya dan teman-teman saya itu membuat perancangan sistem informasi pada warung grosir tersebut? Nah, karena sebenarnya itu latar belakang pada warung grosir pada umumnya dilakukan secara manual. Jadi semua yang dimana membuat saya dan teman-teman saya itu kepikiran untuk membuat sistem yang terintegrasi gitu. Karena di sini kita juga punya ruang lingkup yang sistem cangkupannya tuh ada pengelolaan data, terus ada pencatatan transaksi jualan, pengelolaan stok barang, dan lain-lain. Jadi udah semua tercangkup, makanya kita melakukan analisis untuk warung grosir tersebut. Nah, masuk ke tujuannya, kenapa kita melakukan hal ini, itu biar lebih efektif dan terstruktur secara dari internal maupun eksternalnya pada warung grosir. Nah, terus kita masuk ke deskripsi proses. Nah, di sini tuh dasar dari kenapa kita membuat penyelesaian permasalahan ini karena adanya kurang integrasi terus pengelolaan stok yang tidak akurat. Biasanya terjadi human error di situ. Nah, itu jadi dasar saya dan teman-teman saya untuk melakukan pada mata kuliah ini. Nah, kemudian bagian BPM, nih di bagian BPM ini, nah di sini tuh proses analisis dari sistem warung grosir tersebut. Kayak dimulai dari stok, terus kemudian semuanya jalan proses ini, eh, nanti saya akan jelasin di poin-poin selanjutnya. Nah, lanjut setelah BPMN, kita lanjut ke perbedaan proses bisnis lama dan baru. Nah, di sini tuh ngejelasin kayak perbedaannya itu dari pengelolaan data barang, pengecekan stok, pelaporan stok habis itu, terus pembuatan PO, ada pemantauan status penerimaan barang, hingga adanya retur barang atau bahkan transaksi jual beli dari warung grosir tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke deskripsi aplikasi. Nah, ini juga jadi dasar dari tujuan awal agar terintegrasinya dan lebih efektif juga terlebih pada hal poin manual yang dilakukan secara manual. Nah, biasanya dilakukan pada grosir tersebut, kayak dari pengelolaan data barang, stok barang, PO, kemudian penerimaan dan retur, pengelolaan transaksi penjualan. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke use case-nya. Nah, di bagian use case diagram ini terdapat tiga aktor. Ada staff, manager, supplier. Di mana semua masing-masing aktor ini itu punya perannya masing-masing dari mengelola data barang, mengelola purchase order, penerimaan dan retur barang, hingga adanya transaksi penjualan. Nah, di bagian spesifikasinya, misalnya di bagian aktor ini ada manajer dengan trigger memilih menu data barang. Nah, terus di sini ada pre-condition dan post-condition. Nah, terus sistemnya nanti akan menampilkan apa itu semua. Nah, saya jelasin di spesifik tabelnya. Nah, dari sini semua, bagian use case tadi, kita masuk ke spesifikasinya lagi. Nah, di bagian activity diagram, ini lebih rinci lagi, kayak misalnya di bagian mengelola data. Nah, si manajer ini bisa memilih menu data. Nah, sistem itu akan menampilkan daftarnya. Terus si manajer ini kan langsung memilih dengan menambahkan atau mengubah, menghapus data barang. Nah, di sini semisalkan manajer data tersebut valid. Nah, semisalkan valid, sistem akan nyimpen datanya, terus akan menampilkan notifikasi berhasil. Nah, semisalkan datanya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, begitu juga dengan mengelola PO. Nah, di sini ada staff, manager, dan supplier, karena di sini menyangkut internal dan eksternal dari warung grosir tersebut, di mana staff itu akan melaporkan stok bahwa sudah menipis atau bahkan habis. Nah, si manajer ini akan menerima laporan tersebut dan membuat PO. Nah, sistem ini akan nyimpen datanya dan supplier akan menerima notifikasi tersebut dengan membuka portal supplier pada web dan dia akan melihat PO tersebut. Nah, semisalkan dia menyetujui PO-nya, nah terus selanjutnya dia akan mengonfirmasi penerimaan itu. Nah, sistem akan mengubah status PO menjadi diterima. Nah, setelah itu supplier akan menyiapkan pesanan PO dan konfirmasi bahwa barang tersebut akan dikirim. Nah, sistem akan mengubah status PO menjadi dikirim. Nah, semisalkan tidak menyetujui PO, nah sistem akan mengubah status PO menjadi ditolak. Ini untuk mengelola PO. Nah, untuk mengelola penerimaan dan retur barang, di sini sama staff, manager, dan supplier, karena di sini mencakup internal eksternal, di mana staff itu akan menerima barang dari supplier tadi yang sudah dikirim, terus dia akan memeriksa jumlahnya dan kondisi barang, apakah sudah tepat, apakah sudah benar. Nah, semisalnya barangnya itu sesuai, maka dia akan ngelaporin tuh hasil pemeriksaannya ke manajer, dan manajer akan konfirmasi penerimaan barang tersebut. Nah, si sistem ini menyimpan terus menambahkan
stok dan akan menampilkan notifikasi bahwa penerimaan berhasil. Nah, jika barang tidak sesuai, maka manajer akan membuat data return. Nah, sistem akan menyimpan data dan nge-return barang, mengirim informasi return itu ke supplier. Dan supplier akan melihat notifikasi informasi return tersebut dan sistem akan memperbarui status return itu jika supplier sudah menyetujuinya. Nah, kita lanjut ke mengelola transaksi penjualan. Nah, di sini aktornya manajer, di mana dia bisa memilih atau melihat menu transaksi penjualan, dan di sini sistem akan menampilkan form transaksi penjualan. Nah, manajer ini menginput data, misalkan manajer menginput data lengkap, jika iya, maka dia akan menghitung total transaksinya, dan misalnya stoknya mencukupi atau masih ada, maka dia akan menyimpan data transaksi, terus mengurangi stok barang secara otomatis dan akan menampilkan informasi transaksi berhasil dan disimpan. Nah, misalkan stoknya tidak mencukupi, berarti sistem akan menampilkan informasi bahwa stok tidak mencukupi. Nah, jika datanya tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan seperti itu. Bagian sequence diagram. Nah, di bagian mengelola data barang, di sini tuh ada PO sampai kita menampilkan sistemnya, itu bisa membuat message balik itu dengan garis titik-titik putus-putus yang itu menampilkan daftar data barang hingga kayak ada berhasilnya disimpan, itu dibalikkan ke dari sistem dari database-nya itu. Jadi sequence diagram ini lebih rinci lagi dari yang tadi bagian activity diagram. Selanjutnya di sini ada mengelola PO. Nah, di bagian mengelola PO ini lebih detail lagi karena purchase-nya ini kan lebih kompleks karena menyangkut ke supplier juga. Jadi kalau misalnya tidak terjadi, misalnya ditolak, apa yang terjadi, misalkan diterima, apa yang terjadi. Maka di sini ada dua kondisi. Nah, lanjut ke bagian mengelola penerimaan dan return barang. Nah, ini juga termasuk kompleks karena ada barang yang sesuai atau tidak. Nah, sama kayak tadi di sequence sebelumnya. Nah, kemudian masuk ke sequence mengelola transaksi penjualan. Nah, karena di manajer aja, jadi nanti data lengkap stok mencukupi, ini banyak pesan masuk dan pesan keluar dari sistem dan database-nya yang akan dilakukan sama manajer seperti itu. Nah, kemudian kita ke kelas diagram. Nah, pada kelas diagram ini, semuanya saling terhubung. Ada bagian yang melapor, memeriksa, membuat, semuanya memiliki keterhubungan yang sama. Dan itu semua poin ada di barangnya kayak gitu. Nah, kemudian itu pada rancangan database ini database-nya yang kita buat untuk agar saling terhubung dan mendukung proses pengelolaan data barang itu ke eksternal dan internal. Nah, di sini juga ada tabel. Nah, ada tabel user, barang, supplier, lapor stok, purchase order, PO, penerimaan, return, transaksi penjualan, data barang. Nah, di sini adalah bagian rancangan antarmuka atau mock-up. Nah, di bagian sini sudah ada SSH dari aplikasi tersebut yang telah kami buat. Saja dari saya. Selanjutnya saya akan mendemokan langsung aplikasinya. Terima kasih. Nah, di tampilan awal ini kita pilih role-nya, misalnya manajer terlebih dahulu ya. Username-nya manajer dengan password. Terus nah, di dashboard manajer ada total barang purchase order, penerimaan, penjualan, laporan, stok. Nah, di sebelah kiri ini ada data barang, laporan, stok. Nah, purchaser order, penerimaan barang, retur barang, transaksi penjualan. Misalnya saya akan menambahkan barang. Nah, di sini saya masukkan bihun dengan misalkan harganya itu 5.000, saya masukkan. Nah, selanjutnya stoknya misalkan saya masukkan 70. Nah, simpan. Di sini ada notifikasinya. Nah, di sini sudah terupdate. Misalkan kita mau ngedit 70 menjadi stoknya itu 60 semisalkan. Nah, di sini update ada notifikasinya dan di sini di bagian stok sudah berubah. Misalkan kita lanjut ke transaksi penjualan. Nah, kita langsung klik aja tambahkan transaksi. Nah, kita uh, contohnya bihun. Nah, selanjutnya di bagian quality atau total barang, misalnya 20 simpan, dan ini ada notifikasinya, di sini ada tertera, dan di sini kita bisa lihat detailnya. Nah, bihun ini 20 sudah terjual. Nah, misalkan kita di data barang ini udah terupdate ya, dari 60 menjadi 40, misalkan kita logout, kita ke staff, dan kita masukkan lagi ya passwordnya tentu. Di dashboard staff ini ada barang menipis, barang habis, laporan hari ini. Di laporan stok menipis, dan laporan stok habis.
di sini di laporan stok menipis, bihun ini tinggal 40, kita laporkan ke manajer. Jadi kita klik laporkan. Nah, semisal kita udah laporkan itu, manajer akan menerima notifikasinya. Jadi kita klik aja laporannya, di sini ada notifikasinya. Kita pindah role-nya menjadi manajer terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lanjut ke laporan stok. Nah, di sini sudah ada ya bihun. Misalnya bihun, ada tisu, ada telur. Misalnya kita ke proses PO, supplier. Nah, kita pilih PT Berkah Jaya dan jumlahnya itu semisalkan kita masukkan itu 80, kita simpan, ada notifikasinya. Nah, selanjutnya kita ke logout, kita ke bagian portal supplier. Nah, supplier ini akan menerima pesan di bagian ini. Di bagian atas ini kita terima aja PO-nya. Nah, kita kembali ke login, kita konfirmasi pengiriman, misalkan. Nah, di sini kita oke, kita kembali ke manajer terlebih dahulu. Nah, di bagian manajer ini kita masukkan passwordnya kembali, login. Di bagian penerimaan barang sini sudah sesuai ya. Kita lihat dulu di PO 9 nih. Nah, di sini sudah ada bihun 80. Nah, misalnya tidak sesuai pesanannya. Kenapa? Misalnya total pengiriman barangnya itu 80, tidak sesuai, kita maunya 50, hanya 50 saja, berarti kelebihan. Nah, kita masuk kirim aja. Nah, di bagian portal supplier ini dapat notifikasi hanya 50 bukan 80. Nah, sudah kita langsung kirimkan kembali. Nah, di bagian di bagian manajer ini eh, kita masukkan lagi. Kita lihat di bagian penerimaan barang. Nah, di penerimaan barang di PO, misalnya di PO 9 ini yang tadi bihun 80. Misalkan itu kita pilih sesuai pesanan. Nah, kalau sesuai pesanan ini ada notifikasi. Nah, di bagian data barang itu sudah terupdate bihunnya. Dan itu saja dari saya. Terima kasih.